Baik, apa kabar anak-anak semua? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, di sini sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Imam Saputra, Ade, oh semuanya hadir, alhamdulillah. Sini sebelum Bapak menyampaikan materi tentang sholat lima waktu, kita minggu kemarin belajar tentang apa? Kita minggu kemarin itu belajar tentang toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu artinya bersuci, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke, ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Salah satunya bersuci itu adalah berudu. Ada 7 macam air yang dipakai untuk berudu, yaitu ada air embun, air sungai, air yang mengalir, ya seperti itu. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran daripada sholat lima waktu. Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui pengertian dari sholat lima waktu, ayat dan hadis dari sholat lima waktu, syarat sah dan syarat wajib dari sholat lima waktu, rukun sholat lima waktu, sunnah serta hal yang membatalkan sholat lima waktu. Baik, langsung saja di sini Bapak akan memulai sholat lima waktu. Ada yang tahu apa itu sholat lima waktu? Sholat lima waktu ialah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat lima waktu ini terdapat di dalam rukun Islam yang kedua. Sholat ini hukumnya fardu ain, dikerjakan oleh setiap muslim atau individu. Baik, langsung saja kita ke pengertian sholat lima waktu. Nah, jadi sebelum Bapak ke pengertian, sholat lima waktu terbagi lagi, ada pengertian, ada syarat, ada ayat dan hadis, ada rukun, sunnah, serta hal yang membatalkan sholat lima waktu. Baik, langsung saja kita ke pengertian. Sudah kita lihat pengertian sholat lima waktu adalah salat fardu atau salat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukumnya fardu ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas. Sholat lima waktu merupakan sholat dari 5 rukun Islam. Allah menunjukkan berita sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sholat lima waktu tersebut adalah ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh terdiri dari 2 rakaat, zuhur terdiri dari 4 rakaat, asar terdiri dari 4 rakaat, maghrib terdiri dari 3 rakaat, dan isya terdiri dari 4 rakaat. Sampai di sini paham? Ya, oke, langsung saja kita ke ayat dan hadis. Di sini ada ayat dan hadis dari sholat lima waktu. Salah satunya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi, jika kita muslim, kita wajib melaksanakan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu ini merupakan fondasi atau tiang dari agama. Adapun hadis riwayat Ibnu Abbas yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengutus Muadz radhiyallahu anhu ke Yaman, lalu beliau bersabda kepadanya, ajaklah mereka ke penduduk Yaman untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Baik, di sini anak-anak sudah ada yang mengerti tentang ayat hadis sholat lima waktu. Langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu syarat sholat. Adapun syarat sholat di sini terbagi menjadi 2 lagi. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat sah yaitu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi kita kalau ingin sholat terus melaksanakan syarat-syarat tersebut, baik dari syarat sah yaitu suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dan 3, masuk waktu sholat. Jika sudah masuk waktu sholat, kita wajib melaksanakan sholat. Yang keempat, menutup aurat.
Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita tidak menghadap ke arah kiblat, sholat itu tidak sah. Adapun syarat wajib untuk sholat ialah satu, beragama Islam itu pasti. Dua, balik, orang yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Tiga, berakal sehat atau yang akalnya sehat. Tidak, orang gila tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Adapun mumayyiz, ada yang tahu apa mumayyiz? Mumayyiz ini adalah dia orang yang dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan selanjutnya kita masuk ke rukun-rukun sholat. Adapun rukun sholat di sini terbagi menjadi 13. Jika semua rukun ini tidak dilaksanakan salah satu saja, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena harus dilaksanakan seluruhnya. Satu, berdiri bagi yang mampu. Dua, niat di dalam hati. Tiga, takbiratul ihram. Empat, membaca sholawat al-fatihah pada tiap rakaat. Lima, ruku dan tumakninah. Nah, tumakninah ini sangat penting di dalam sholat. Karena tumakninah ini menentukan kekhusyuan atau tidaknya seseorang itu sholat. Adapun karena i'tidal, nah disebutkan lagi tumakninah. Di sini sujud 2 kali dengan tumakninah. Nah, di sini tumakninah dan tumakninah itu sangat penting. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama dan 13 tertib. Nah, jika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus mengikuti rukun-rukun sholat. Ini yang paling penting, tertib atau berurutan. Tidak boleh kita takbiratul ihram terlebih dahulu baru kita berniat. Tidak boleh, kita harus mengikuti tata tertib yang ada. Karena di 13 ini tertib. Selanjutnya ke sunnah sholat. Adapun sunnah sholat, di sini ada sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad adalah setiap hal yang jika ditinggalkan maka ditambal atau diganti dengan melaksanakan sujud sahwi di akhir sholat. Misalkan kita lupa membaca doa kunut, nah kita harus sujud sahwi di akhir sholat tersebut. Adapun sunnah hayat adalah setiap hal yang jika ditinggalkan maka tidak ditambal atau diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana anak-anak di sini sudah paham? Ya, kalau sudah paham, selanjutnya kita ke ini yang terakhir, yang membatalkan sholat. Adapun sholat seseorang akan batal apabila ia melakukan salah satu di antara hal-hal berikut ini. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Jadi, jikalau kita sedang sholat, tidak boleh kita makan dan minum dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja, nah, makan dan minum tidak boleh, apalagi kita berbicara. Karena di saat kita sholat dan kita berbicara, itu sholat kita akan menjadi batal. Melakukan gerakan, maksudnya di sini melakukan gerakan atau aktivitas dengan cara berturut-turut. Nah, misalkan melakukan aktivitas dengan cara berturut-turut, seringkali bergerak maupun gerakan, itu akan membatalkan sholat. Walaupun berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima, terkena najis. Jika kita terkena najis, misalnya kita terkena najis tai cicak, tapi tai cicak ini tai cicak yang basah, maka sholatnya akan batal. Tapi terkena najis tai cicak yang kering, maka sholatnya tidak batal. Terbukanya aurat dengan sengaja. Nah, jika kita sudah tahu aurat kita terbuka, tapi kita langsung menutupnya, maka kita tidak batal sholatnya. Tetapi jika auratnya terbuka dengan sengaja dan dia sudah tahu dan dia membiarkannya saja, maka sholatnya akan batal. Nah, berubah niatnya. Maksudnya di sini niat dia sholat tidak karena Allah Ta'ala, tapi niat dia sholat karena hal yang lainnya. Makanya berubah niat ini dapat membatalkan sholat. Adapun membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau kita sholat dan kita membelakangi kiblat, tidak menghadap ke kiblat tadi, maka sholatnya akan batal. Adapun tertawa biasa saja batal, apalagi tertawa itu terbahak-bahak. Jadi jikalau kita sholat, tidak boleh kita tertawa, harus khusyuk. Nah, ini yang paling parah, murtad, keluar dari agama Islam. Jadi kalau sudah murtad, kita batal sholatnya, karena dia sudah keluar dari ajaran Islam. Bagaimana anak-anak? Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah paham?
Paham. Ya, baik, di sini Bapak akan mempraktekkan bagaimana tata cara sholat 5 waktu. Di sini Bapak akan mempraktekkan sholat. Awal ya, kita berdiri bagi yang mampu tadi. Masuk ke dalam syarat, apa itu syarat sah. Jadi jika kita masuk ke dalam rukun, maaf. Jika kita sudah berdiri, kita niat di dalam hati saja. Kita sudah niat, kita takbiratul ihram. Allah. Nah, seperti ini. Ada juga yang sejajar dengan bahu dan juga ada yang seperti ini. Jadi ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Setelah itu, nah, pada posisi seperti ini. Selanjutnya, kita ruku. Nah, ini harus sejajar antara pundak, bahu, dan ini kita harus sejajar seperti ini. Sudahnya, kita jangan lupa tumanina. Nah, tidak meruku ini harus tumanina. Berhenti sejenak. Setelah itu kita itidal. Nah, seperti ini, itidal, dan juga berhenti sejenak. Setelah itu sujud. Baik tangan ataupun lutut itu sama saja, tapi yang biasa digunakan lutut terlebih dahulu. Adapun yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Kedua tangan kita jangan begini, tapi harus tegak seperti ini. Nah, yang dibaca adalah Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Subhanarabbil a'la wa bihamdi itu sebanyak 3 kali. Dan kita duduk di antara 2 sujud. Nah, seperti ini. Duduk di antara 2 sujud. Dan jangan lupa kita untuk tumak-ninah. Kemudian sujud kembali. Dan jika di rakaat pertama berdiri kembali. Bagaimana anak-anak seperti itu setelah Bapak sampaikan? Sampai sini sudah paham? Paham. Alhamdulillah, baik. Bagaimana anak-anak, sekian dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Dan sekali lagi untuk evaluasi, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Hafalkan lapas sholat seperti niat, dan juga sholat subuh juga ada doa kunut. Kalian harus menghafalnya. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.